Sudah 10 tahun. 13, 14, 7 ya? Aku udah 6 tahun. Motivasi bertahan. Yang paling pertama sebenarnya karena ada anak ya. Karena ada anak, jadi kayak kalau gimana bisa ngurusin anak kalau akunya nggak hidup sehat dan tetap hidup gitu. Itu pertama, motivasi paling pertama itu. Terus kedua, karena proses yang dilalui cukup sulit dan aku ternyata bukan orang yang mudah putus asa, jadi aku pikir di situ aku kemudian merasa bahwa ini pilihan yang tepat untuk melanjutkan kehidupan gitu. Jadi motivasinya anak sama pengen tetap hidup. Kalau motivasi sih karena aku juga seorang ibu, ya mungkin sama lah dengan ibu-ibu positif yang lain. Anak itu nomor satu, ya udah jelas. Gak ada gunanya juga ya kalau kita tuh bersedih-sedih terus pengen mati, orang ntar juga kita semua mati kok gitu. Tapi kan kenapa harus dipercepat dengan nggak minum ARV gitu. Terus udah gitu aku masih pengen lihat anakku bertumbuh gitu kan. Terus pengen lihat dia meraih kesuksesan dalam hidup. Kemudian aku juga masih pengen berkontribusi banyak lah untuk komunitas, untuk lingkungan sekitar gitu. Terus udah gitu kan aku mulai minum tahun 2014 itu kan udah sangat aksesnya tuh udah sangat mudah gitu, nggak ada alasan lagi, akses mudah, gratis gitu ya. Kalau di negara lain harus bayar gitu kan. Alasan apa lagi sih yang aku butuhkan gitu loh maksudnya untuk tidak memulai terapi pada saat itu. Aku nggak mungkin ya bilang motivasinya karena anak-anak kucing aku. Nggak mau kalah gitu sama Ayu sama Mbak Ratri. Enggak, kalau aku motivasinya ya aku pengen hidup lebih lama lagi sama pasangan aku yang pasti, karena awalnya aku positif kan itu dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang kalau kata dokter tuh di ujung tombak gitu, yang bener-bener kalau gua nggak segera terapi, kalau gua nggak segera ke rumah sakit itu ya gua nggak tahu, mungkin gua nggak ada di sini gitu, nggak ada sekarang pada saat gua wawancara. Jadi bener-bener gue ngerasa bahwa motivasi gue adalah ya gue pengen hidup, dan saat itu setelah gue sehat keluar dari rumah sakit, gue ketemu pasangan gue dan ya sampai saat ini gitu. Jadi gue pengen gue terus bisa hidup sama dia, bisa hidup sama teman-teman gue, sahabat gue, dan pengen ada buat orang yang kayak gue dulu gitu, yang nggak punya siapa-siapa dan bisa ada jadi pendamping mereka gitu. Kalau ARV buat gue penting banget ya, sangat penting, karena sampai saat ini kan belum ada yang bisa buat gue sesehat ini gitu, ya selain ARV dan selain memang dari psikologi gue dan pikiran gue itu sih. Kalau buat aku ARV itu penting karena apalagi mengingat sekarang umur udah di atas 40 juga ya, jadi nggak bisa disamain dengan kawan-kawan oda-oda milenial yang masih muda-muda ya gitu. Maksudnya aku selalu bawa kemanapun aku pergi gitu ya, mau perginya sebentar, mau perginya lama, aku selalu bawa stok yang untuk 1 minggu gitu loh. Kita nggak pernah ya, maksudnya istilahnya minimal tuh 1 minggu tuh di dalam tas tuh selalu ada gitu. Itu walaupun kadang-kadang perginya cuma ke warung atau pergi ketemu teman sebentar, tapi aku pasti tetap selalu bawa itu. Segitu pentingnya itu, sama mungkin sama dengan handphone lah ya. Nggak bisa lepas gitu. Sama pentingnya, sama yang disebutkan Abe dan Ratri, selain kemudian ARV sudah terbukti membantuku pulih. Dulu beratku cuma 35 kilo, cuma selidi gitu. Sekarang 60, kemudian terasa sekali perbedaan pada saat di awal mengetahui kondisi sampai hari ini. Itu perbedaannya sangat signifikan, lebih fit, lebih tidur lebih enak, makan lebih enak, kita mau olahraga bisa, kita sangat produktif sama seperti orang yang nggak punya virus HIV ya. Terus kemudian yang juga
penting buat aku kenapa harus minum ARV karena pasanganku negatif. Minum ARV membuat virusku tidak terdeteksi dan aku tidak akan menularkan kepada pasangan. Gitu. Itu yang prioritas. Jadi aku sudah 6 tahun menikah dengan orang yang tidak terinfeksi HIV dan sampai hari ini dia tetap negatif. Gitu. Jadi aku pikir ARV itu seperti investasi pada tubuh gitu ya. Meskipun memang harus diminum tiap hari, pasti capek, pasti lelah, tapi nafas juga tiap hari, tidur juga tiap hari, makan juga tiap hari. Jadi kayak dibawa menyenangkan aja. Karena juga aku masih pengen perencanaan punya anak. Jadi aku pikir selain mencegah penularan kepada pasangan, aku juga nantinya bisa perencanaan punya anak dan harapannya anaknya juga nanti negatif. Aktivitas yang sekarang sedang dilakukan, kalau secara yang berhubungan dengan HIV, aku masih bergabung dengan Ikatan Perempuan Positif Indonesia, jaringan nasional perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak HIV. Jadi posisinya sekarang Dewan Nasional, tapi tahun ini akan selesai masa jabatannya, tapi nanti akan terus berjalan berorganisasi bersama teman-teman, melakukan upaya-upaya advokasi untuk perempuan-perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak. Nah, kalau di luar isu HIV itu banyak banget kegiatannya. Di Bandung itu aku punya usaha warung kopi bersama suami. Usaha warung kopi ini kami bangun dengan pemikiran karena kita sama-sama freelancer ya, aku sama suami sama-sama freelancer. Selain itu, kenapa kemudian bikinnya warung gitu ya? Karena kami sama-sama orang yang suka berkumpul gitu. Hanya beda konten. Aku isunya kesehatan seksual reproduksi perempuan, HIV dan lain sebagainya. Suamiku isunya kreatif. Nah, kami tuh selalu butuh ruang yang kalau misalkan nyewa ruang mahal. Kalau nyewa ruangan mahal, izin dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan punya warung sendiri, ini adalah safe space yang bebas nilai, semua orang bisa main ke sini, nggak perlu khawatir diliatin orang, baristaku semua sangat friendly dengan isu-isu keberagaman gitu. Pokoknya lu servis yang terbaik gitu, nggak usah ngejudge siapa yang datang gitu. Nah, selain usaha warung kopi yang kemudian juga memang jadi pendapatan utama gitu ya dalam kehidupan kami. Saya juga punya aktivitas yang kalau aku menyebutnya adalah art terapi. Jadi aku punya satu kegiatan yang aku lakukan secara rutin, mostly setiap hari itu menggambar mandala gitu. Menggambar itu kemudian jadi media alternatifku yang memang secara baik terapi psikologis juga secara spiritual membuatku menemukan diriku, membuatku memaafkan segala macam hal yang misalkan aku melakukan kesalahan, aku nggak ngejudge diriku sendiri, aku mengalokasikan segala macam emosi-emosiku gitu. Kemudian yang nggak terakhir sih sebenarnya, ada beberapa lagi ya. Ada satu lagi, jadi di Bandung kebetulan aku menginisiasi sebuah ruang belajar. Jadi fungsinya hanya ruang belajar bernama Panggung Minoritas, yang mana di dalamnya ada teman-teman yang ya dari latar belakang apapun ya, mau laki perempuan dengan identitas gender dan orientasi seksual lainnya juga kemudian bisa berkumpul untuk belajar mengenai keragaman gender dan seksualitas gitu. Di dalamnya kami kemudian memiliki banyak platform, ada diskusi bulanan, ada klub baca, ada klub film, kita punya Zine dan podcast. Jadi aku pikir aku butuh closure di Bandung dan kegiatan-kegiatan yang juga kemudian tidak jauh-jauh dari lingkup HIV, tapi kemudian memang mainnya di ranah preventif. Jadi kami memang fokus di ruang belajar. Selebihnya aku sama seperti manusia normal lainnya yang bangun tidur, masak, cuci piring, nyuci baju, ngurusin anak gitu ya, beresin kamar, baca buku, dan lain sebagainya yang kemudian dilakukan bersama-sama sebenarnya sama anak dan suami gitu. Tapi kemudian my life is very normal gitu. Kalau orang bilang orang dengan HIV nggak bisa ngapa-ngapain, I am ngapa-ngapain ya. Aku zumba, aku jalan pagi, aku jemur baju gitu, aku gambar, aku bisa jual gambarku, kemudian aku bisa berangkat untuk nonton konser gitu, kayak gitu-gitu. Jadi aku pikir ya itu ya, aku punya tagline itu, HIV tidak mengurangi nilaiku sebagai manusia, aku masih sangat fungsional. Kita semua akan sampai di titik di mana virus ini nggak bikin kita kurang value gitu. Kita bener-bener sangat
sangat sama produktifnya dengan orang lain gitu. Jadi kalau kegiatanku kalau selama pandemi ini sih sebetulnya jauh berkurang ya, karena aku kerja dari rumah. Tapi sebelum pandemi itu kegiatanku banyak. Jadi kalau dari isu HIV sendiri aku terlibat hanya sebagai anggota di Ikatan Perempuan Positif Indonesia cabang DKI. Jadi member aja gitu ya aku. Terus memang aku sengaja mengurangi sedikit demi sedikit porsi aku di ranah HIV, memberikan kesempatan untuk yang lain, yang lebih muda-muda, yang punya potensi, supaya mereka punya ruang gerak cukup luas lah ya, leluasa. Aku balik ke isu pertanian, gitu, nyebrang. Nah, tapi kemudian masih pegang gender juga di situ. Jadi dulu sebelum pandemi ini kerjaanku sebetulnya posisiku adalah communication officer. Tapi karena lembaga kita bergeraknya di bidang pemberdayaan petani, dan terutama petani di Kalimantan Barat, jadi salah satu kerjaanku yang rutin itu keluar masuk perkebunan dan hutan di Kalimantan Barat untuk motret situasi lahan, situasi hutan, kemudian ngambil gambar video, kemudian juga interview petani di daerah-daerah pelosok yang medannya sulit dia dijangkau gitu. Kadang harus naik motor 3 jam dengan cuaca yang labil, berangkat panas, tengah-tengah hujan badai, nanti pulang panas lagi, nanti hujan lagi gitu. Tapi aku enjoy gitu. Nah, di luar itu, aku masih terima konsultasi secara informal. Jadi orang yang menghubungi untuk curhat, itu setiap hari sampai saat ini selalu ada. Entah orang yang sama atau orang baru, itu selalu ada. Dan aku sebisa-bisa mungkin itu selalu merespon, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, memberikan saran-saran sesuai dengan pengetahuan yang aku tahu gitu ya, yang aku punya. Kemudian aku sudah 5 tahun terakhir ini aktifnya adalah salsa, pengganti olahraga. Aku nggak suka olahraga, aku sukanya dansa. Jadi selama 5 tahun terakhir ini aku memang aktif di komunitas salsa gitu. Dan nggak hanya salsa sih, komunitas dansa. Kebetulan salsa adalah salah satu jenis tarian yang aku pelajari paling dalam gitu. Jadi banyak banget sebetulnya. Terus belum traveling ke Kalimantan gitu. Kadang-kadang nanti dari harus ke Pontianak, dari Pontianak sambung Sintang gitu. Nanti Sintang sambung lagi mana gitu. Bolak-balik terus. Kadang nginjek tanahnya cuma beberapa hari lah. Nginjek Jakarta tuh cuma beberapa hari, ntar udah kemana lagi. Jadi sama seperti yang Ayu bilang gitu loh, aku positif tapi aku nggak jadi, maksudnya kegiatanku bukannya berkurang malah tambah banyak ya gitu waktu dari awal tuh gitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh kalau lu udah positif tuh biasanya cepet capek, tak bisa banyak kegiatan yang berat-berat. Aku sih ingin mematahkan semua mitos-mitos itu aja gitu. Justru jadi semakin speednya makin kencang gitu loh, makin banyak tawaran untuk jadi pembicara, misalnya tawaran untuk ngasih penyuluhan, tawaran untuk sekedar memfasilitasi diskusi, untuk sharing misalnya di luar konsep-konsep yang kena framing media atau apa gitu ya. Kami berkeliling untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Iya, kalau AB sih sebenarnya kegiatan sehari-hari ya 70% memang dihabiskan di organisasi yang aku ada di sana, Perkumpulan Puzzle Indonesia. Kebetulan memang aku di Puzzle sebagai koordinator media officer. Kemudian sebelum pandemi sih memang kebetulan aku juga dipercaya sama wilayahnya Puzzle itu di Kiara Condong sebagai wakil ketuanya dari warga peduli AIDS Kecamatan Kiara Condong. Nah itu buat aku sebagai suatu pencapaian karena baru kali pertama seorang yang hidup dengan HIV itu ada di tataran pemerintah daerah atau istilahnya ada di kewilayahan yang mereka sangat mempercayakan bahwa yang namanya urusan
penanggulangan HIV itu ada kalau ada orang yang hidup dengan HIV ada di dalamnya itu jauh lebih bisa bermakna dan lebih banyak berkontribusi gitu. Dan kebetulan tahun-tahun kemarin memang itu sebelum pandemi dipercaya untuk bisa jadi wakil ketuanya dari warga peduli AIDS di sana. Kemudian kalau tadi Ayu ininya ke gambar-gambar, aku tuh lagi seneng nulis atau lagi seneng bikin cerita dan masukin ke ada aplikasi Wattpad, jadi aku lagi seneng ya terima kasih atas sarannya Ayu juga karena kalau lagi mumet, kalau lagi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita kan kalau jadi pendampingnya teman-teman sahabat kita yang hidup dengan HIV, kadang-kadang kita lupa untuk bisa memberikan sedikit apa yang kita berikan ke diri kita juga gitu. Kita selalu memberikan semangat ke orang lain, tapi kadang-kadang kita juga lupa untuk memberikan semangat ke diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang seperti itu, malah jadi setelah ngobrol dengan Afan, dengan pasangan aku, setelah ngobrol dengan Ayu, apa yang bisa gue lakukan ya, apa yang bisa Abel lakukan, ternyata dengan menulis dan akhirnya membagikan tulisan itu di Wattpad dan orang membaca dan melihat orang banyak komen, melihat orang banyak kasih kritikan, kasih masukan, kemudian banyak yang like, itu kayaknya memberikan semangat baru supaya aku bisa jadi tambah booster juga kan, tambah moodnya, jadi untuk bisa memberikan semangat juga lagi ke teman-teman yang lain. Itu sih yang lagi ini. Sama kalau dibilang ada usaha, aku sama pasangan aku juga lagi usaha kecil-kecilan. Semoga bisa bertahan lama. Ada usaha telur asin, kalau Mbak Ratri lihat atau Ayu lihat, ada namanya telur asin Ambar Gades. Itu telur asin yang dibuat sama aku dan pasangan aku juga. Kita coba bikin itu dan coba sebarluaskan di sosial media, dan alhamdulillah sampai hari ini juga makin banyak yang pesan, makin banyak yang PO dari teman-teman komunitas, dari warga sekitar, kemudian dari teman-teman stakeholder lain segala macam gitu. Itu sih tahu status HIV, aku tuh kegiatannya enggak sepadat ini, justru biasa aja gitu. Justru malah kalau setelah positif kemudian bisa bergabung dengan teman-teman komunitas, kayaknya kehidupan tuh kayaknya nggak ada berhentinya gitu. Ada aja yang harus dilakukan, ada aja yang harus karena aku media officer juga, dan kebetulan juga ikut kegiatan bareng teman-teman Rumah Cemara. Jadi ya tadi seperti kata Mbak Ratri juga, kesana kesini. Kalau sebelum pandemi yang bisa dihitung pakai jari untuk bisa kita ada di rumah gitu, pasti kan pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Jadi kalau buat aku, justru orang yang hidup dengan HIV punya banyak kesempatan dan punya banyak lebih banyak aktivitas dibandingin orang-orang yang yang tidak hidup dengan HIV gitu. Dan di situ bisa dilihat bahwa orang yang hidup dengan HIV itu sama, maksudnya ya bahkan mungkin jauh lebih, aku sih bangga, jauh lebih hebat gitu dibandingin orang yang tidak HIV gitu. Buktinya kita bisa melakukan hal yang sebegitu luar biasa, sebegitu rumitnya, mungkin 7/24 mungkin ya, sampai segitu hebatnya gitu loh. Malah aku jadi ngerasa kadang-kadang orang yang tidak hidup dengan HIV mungkin belum tentu bisa ngelakuin hal yang sama seperti kita. Itu sih. Tiap orang kan beda-beda ya. Kita nggak pernah tahu isi kepala orang lain, kenapa mereka tidak mau memulai, atau kenapa kemudian mereka memutuskan berhenti. Sebelum kemudian mereka memutuskan untuk memulai lagi atau memutuskan untuk memulai di awal, menurutku memang kita harus meyakinkan kepada diri sendiri bahwa lu tuh mau ngapain sih gitu, hidup tuh pengen ngapain menurutku. Kalau orang udah nggak punya alasan hidup lagi kan sebenarnya percuma memaksa orang lain gitu. Dan menurut aku itu pilihan gitu. Tapi buat aku yang melihat dunia ini sebenarnya begitu indah meskipun negara menghancurkan ya gitu ya. Buat aku hidup ini tuh layak untuk dijalani gitu. Aku punya kehidupan yang baik, anak yang
anak yang cantik, keluarga yang happy gitu. Jadi buat aku kita harus lihat kembali kita selama ini itu hidup buat apa gitu. Kalau kemudian kita udah nggak punya arti hidup itu percuma. ARV itu hak pasien ya, haknya teman-teman, haknya kita. Boleh diambil, boleh tidak gitu ya. Dan itu keputusan yang cukup penting dalam hidup seorang yang hidup dengan HIV gitu maksudnya. Keputusan besar yang punya komitmen besar, butuh disiplin tinggi gitu, butuh motivasi tinggi. Memang bukan sesuatu yang sesederhana minum obat warung lah ya gitu maksudnya. Perlu komitmen yang luar biasa sebetulnya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, tantangan utama orang-orang yang hidup dengan HIV itu bukan stigma dan diskriminasi, tapi minum ARV. Karena ini yang paling banyak terkendala gitu. Pesan sih sama aja sih, pikirkan dalam artian pikirkan masa depan, pikirkan diri sendiri, pikirkan orang-orang terdekat gitu ya, yang mungkin support kita gitu. Posisikanlah bagaimana perasaan mereka gitu semua ketika sudah mendukung kita selama ini. Jangan nunggu sakit baru minum gitu. Itu kan kadang-kadang orang sini tuh nunggu sakit dulu baru minum obat gitu kan. Tapi kalau ARV ini jangan tunggu sakit, segerakan gitu loh. Tapi juga ada satu hal yang aku sayangkan yang sekarang sepertinya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ada persiapannya, yang namanya konseling kepatuhan itu kan nggak cuma 1 kali, ya kan? Minimal 3 kali orang datang berkonsultasi, dijelaskan dulu obatnya bagaimana, efek sampingnya apa, cara minumnya gimana, kalau lupa gimana. Semua itu dijelasin sampai dengan 3 kali pertemuan minimal. Kemudian ketika si orang ini sudah siap, betul-betul siap, baru dimulai treatmentnya gitu. Kalau sekarang kan sistemnya sistem cepat ya, tinggi kan aku bilangnya test and treat. Tes positif langsung treatment gitu. Jadi ada kualitas konseling yang akhirnya tersingkirkan. Seperti konseling kepatuhan ini akhirnya menjadikan kawan-kawan yang baru tahu status itu agak ragu untuk memulai treatment atau memulai treatment dengan tidak sepenuh hati karena dia belum paham, nggak bisa disalahin juga gitu loh. Dia nggak tahu kenapa harus minum obat kan gitu. Seumur hidup lagi, nggak boleh telat lagi gitu. Banyak banget sih aturannya kan gitu. Terasa berat akhirnya. Nah, kalau kasih tips sih, jadi beban. Samain aja sama minum, makan, bernafas. Kita kan nggak pernah merasa terbebani ya harus bernafas setiap saat gitu loh. Samain aja. Itulah paling kalau dari aku. Itu sih pesannya itu doang sih kalau buat teman-teman orang yang hidup dengan HIV yang baru mau mulai atau yang akhirnya sekarang berhenti ya bicara baik-baik dengan diri sendiri gitu. Lu punya tujuan hidup apa sih sebenarnya? Lu pengen mencapai mimpi apa sih gitu? Kalau udah coba bicara dengan diri sendiri ya otomatis semua orang juga pasti akan mau mencoba memulai terapi itu sih.